Oke, what's up internet, welcome back to my YouTube seputar berita kali ini. Oke, dan kita akan lihat berita dan apakah ada sikap tegas dari pemerintahan Indonesia terhadap kekejaman Israel kepada Palestina gitu gengs. Dan oke, saya kutip dari CNBC. DPR RI mendesak pemerintah Indonesia untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB menunjukkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina. Pasalnya, kondisi Palestina semakin genting setelah insiden bentrok yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa waktu lalu. Jika tensi konflik antara Israel dan Palestina yang semakin menguat, ini akan menyebabkan situasi semakin tidak terkendali dan bisa mengarah kepada perang terbuka. Jika ini terjadi, maka bisa dipastikan akan semakin banyak jatuh korban dari kalangan warga sipil sebagaimana saat agresi militer Israel ke wilayah Gaza pada tahun 2014 lalu menewaskan 2.251 warga Palestina, ungkap anggota Komisi 1 DPR RI. Atas dasar hal tersebut, Sukmata mengaku pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB menunjukkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina. Menurutnya, penempatan pasukan perdamaian di beberapa negara yang alami konflik selama ini terbukti berhasil menurunkan eskalasi konflik gitu, bisa menyelesaikan masalah konflik-konflik antar negara gitu. Usulan ini memang terasa agak sulit diwujudkan karena setiap rencana keputusan DKPBB bahkan yang sekedar berbentuk pernyataan mengutuk kejahatan perang Israel selalu ditentang oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap. Tetapi saya harap setiap usaha guna mencegah meluasnya kekerasan dan konflik harus tetap diupayakan. Dengan sekuat tenaga, pemerintah RI bisa mendorong usulan penerjunan pasukan perdamaian di wilayah konflik Israel-Palestina. Jadi pemerintah sudah mengusulkan kepada PBB tapi selalu ditentang oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap gitu, dan berharap buat Palestina dan Israel semoga lekas berdamai gitu gengs. Oke, sekilas info yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Oke, sekilas info. Thanks for watching, see you next time.